Jadi dia sebenarnya sama. Avometer juga ada yang ukurannya kecil. Jadi ini sama-sama masih analog juga. Nah, kalau kita lihat dia kenapa alat ukur ini sering memang disebut sebagai avometer, ya memang sama. Jadi dia di sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tulisan miliampere dan dia simbolnya simbol DC, ya. Ada garis di atasnya, terus yang di bawahnya ada 3 garis putus-putus. Itu artinya dia simbol DC. Dia bisa mengukur arus DC. Jadi 0,5 miliampere, 10 miliampere, dan 250 miliampere. Terus kita lihat lagi di sini, ada lagi juga tegangan. Nah, ini juga ada simbolnya. Artinya di sini bisa mengukur juga tegangan DC. Dari 2,5, 10, 50, 250, dan 500. Nah, kalau tegangan AC, dia simbolnya seperti ini, sinusoidal. Satu gunung, satu lembah. Jadi ini tegangan AC. Ada 10, 50, 250, dan 500. Sedangkan yang satunya, yang terakhir ada ohmmeter. Ohmmeter di alat ukur ini dia cuma punya 2 ya, selektor, yaitu kali 10 dan kali 1000. Jadi cara penggunaannya ya cuma diputar-putar saja, disesuaikan selektornya. Nah, seperti ini. Dan alat ukur ini punya 2 kabel. Kabelnya itu bernama kabel probe. Ada yang warna merah dan ada yang warna hitam. Jadi cara penggunaannya cukup mudah, sisa disambungkan saja. Biasanya yang warna merah itu plus dan yang warna hitam itu negatif. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengukur hambatan atau resistor, maka pasti kita pilih dulu di sini. Pertama, letakkan di posisi pengukuran resistornya. Nah, jika suatu benda yang ingin kita ukur, kita tidak mengetahui berapa kira-kira besarannya, maka sebaiknya pilih besaran paling besar terlebih dahulu. Di sini 1K dan kali 10. Jadi pilih saja yang kali 1K. Tapi kalau resistor seharusnya kalian tahu. Karena di resistor itu punya kode warna. Dari kode warnanya itu kalian bisa menentukan berapa besar hambatannya. Oke? Coba Hafsa, kalau warnanya merah, 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 emas. Berapa kira-kira hambatannya? Iya, Pak. Warnanya itu merah, 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 emas. Hambatannya adalah? Eh, seribu, Hmm. 11.000, 1.100. Lihat, merah, merah, merah. 3 loh warna merah. Berapa nah? Mau lupa lagi nah? 2.200, Pak. Oke, 2.200. 200. Oke, benar Mita. Jadi kalau merah-merah-merah itu 2.200. Oke. Terima kasih Hafsa. Masih diingat ya pelajaran yang hari pertama. Oke. Iya, Pak. Sekarang karena kita mau fokusnya ke ini, ke arus, ya kan? Kita mau mengukur arus. Arus itu tidak dapat mengalir apabila tidak ada hambatannya. Jadi kalau mau kita mengukur suatu benda, nah itu dia biasanya dia bisa mengalir kalau ada hambatannya. Dan arus itu sangat dipengaruhi oleh besar hambatannya. Oke, saya kasih contoh dulu.
Terlihat layarku? Iya, Pak. Lihat jadi. Iya, Pak. Oke. Jadi kemarin juga sudah saya jelaskan. Hafsah masih ingat segitiga daya? Masih ingat Hafsah segitiga daya? Bagaimana Hafsah? Yang itu, Pak, Segitiga daya. yang tegangan terbagi menjadi 2. Bukan. Saya refresh kembali. Nah, di listrik kita ilmu dasarnya anak listrik itu dia ada di segitiga daya. Segitiga daya itu seperti ini. Segitiga daya. Ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Nah, segitiga daya ini juga memudahkan kita mengingat rumusnya. Jika ditanyakan V, maka jawabannya adalah I dikali R. Kalau ditanyakan I yang ditanyakan, maka V per R. V per R. Tapi jika ditanyakan itu adalah R-nya, maka jawabannya adalah V per I. Oke, inilah yang biasa kita sebut sebagai segitiga daya. Jadi ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Oke, dipahami sampai di sini? Iya, Pak. Oke. Nah, khusus untuk yang pengukuran arus, dia berbeda dengan pengukuran-pengukuran yang sebelumnya, seperti resistor dan tegangan. Nah, pengukuran resistor, misalnya ini sebuah resistor. Kita hubung seri misalnya. Nah, resistor pada saat kita hubung seri, maka dia cukup menyambungkan kabel prop merah dan kabel prop biru. Ini ampermeternya. Kita pasang ke posisi selektor. Posisi selektornya itu ke sini ya. Jadi ini nanti jarumnya. Misalnya ini. Nah, kabel prop merah pasang di sini atau hitam. Kabel prop biru bisa pasang sini. Jadi dia bisa terbalik. Oke. Nah, nanti sisa dibaca pengukuran jarumnya. Terus kalau mengukur tegangan. Nah, misalnya mengukur tegangan. Ini ada baterai. Baterai misalnya. Terus ada ampermeter tak. Nah, kalau DC dia nggak bisa terbalik. Jadi yang merah masuk ke sini, yang hitam masuk ke sini. Nah, itu kalau mengukur resistor dan mengukur tegangan. Jadi tegangan dan resistor itu terhubung secara paralel dengan alat ukur. Oke. Nah, khusus untuk arus, untuk mengukur arus listrik. Nah, untuk mengukur arus, dia tidak seperti ini. Dia dihubung seri dengan alat ukur. Jadi misalnya di sini ada sumber tegangan. Ini berarti tegangan AC. Terus
Di sini ada lampu. Terus di sini ada saklar. Untuk mengukur arus yang mengalir di sini, maka yang kita lakukan adalah melakukan pemotongan pada rangkaiannya. Yang ini. Terus alat ukurnya di sini. Nanti jarumnya gini. Nah, alat ukurnya itu gini. Nah, karena dia juga DC, maka dia juga sebaiknya tidak tertukar. Atau kalau AC. Jadi dia seperti ini. Ini baru bisa terukur arusnya. Jadi alat ukur itu terhubung seri dengan rangkaian. Oke, jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada resistor dan ada tegangan. Nah, khusus di rangkaian ini, dia melakukan pemutusan atau dia terhubung seri dengan rangkaian. Jadi kalau mungkin nanti mengukur, ya udah pakai seperti ini dulu. Dan sebelum mengukur, biasanya kita lihat dulu berapa kira-kira, nah ini, berapa kira-kira tegangannya. Nah, kalau dia tegangan AC, artinya bisa dia 220 volt. Tapi karena alat ukur ini tidak sanggup untuk mengukur AC yang sekarang, maka kita lakukan saja pengukuran terhadap pengukuran arus DC. Itu sama saja cara pengukurannya. Jadi tentukan dulu tegangannya berapa. Setelah itu lihat berapa kira-kira hambatannya. Terus hitung secara rumus. Setelah ditemukan berapa hasil perhitungan tak, maka posisikan selektor tak melebihi dari arus yang kita mau ukur. Misalnya arus yang kita mau ukur itu 1 miliampere. Nah, makanya taruh pengukurannya di skala 2,5 miliampere. Jadi misalnya kita mau mengukurnya skalanya itu kira-kira di di ini dia yang 1 miliampere. Yang 10 miliampere. Nah, udah kita taruh di yang lebih tinggi saja supaya alat ukur ini kita bisa membaca. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan atau membebani alat ukur kita itu mengukur melebihi batas kemampuannya. Jadi harus sesuai dengan kemampuannya. Karena jika melakukan melebihi kemampuannya, maka alat ukur yang kita gunakan itu bisa bermasalah atau rusak. Oke. Jadi pertama kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Nih, saya punya papan, namanya papan PCB putih atau biasa juga disebut sebagai breadboard. Saya jelaskan kembali bahwa papan PCB putih ini, jika kita melihat seperti ini, maka yang bagian atasnya, yang bagian atas ya, yang ini. Nah, yang titik-titik yang di atas ini, dia itu terhubung secara horizontal. Jadi dia terhubung antara kiri dan kanannya, sedangkan atas bawahnya dia tidak terhubung. Jadi yang ini kiri sama kanannya terhubung, tapi atas bawah tidak terhubung. Jadi dia ini terhubung terus di sini. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, dia terukur terus dari ujung sampai ujung sini. Dan di sini ada tanda, ya,
ada tanda di sini. Nah, di ini terpisah. Pas tengah-tengahnya itu sudah tidak terhubung lagi kiri kanan. Selanjutnya, yang bawah. Kita lihat di sini kan banyak sekali nih. Ada A, B, C, D, E, E. Nah, di A, B, C, D, dia terhubungnya secara vertikal. Dia tersusun ke bawah, terhubung. Nah, sedangkan yang di samping itu tidak terhubung. Nah, bagaimana cara mengetahui dia terhubung atau tidak? Kita gunakan avometer untuk mengetahuinya. Jadi kita tes continuity atau diposisikan di posisi hambatan. Nah, ini dia. Jadi misalnya sudut yang di sini. Ini kan. Terus saya mau tes dia terhubung tidak sama yang di sini. Ini sama-sama yang paling atas ya. Nah, terus kita ambil alat ukurnya. Ini alat ukurnya. Jadi khusus untuk ohmmeter, sebelum kita mulai pengukuran itu, kita kalibrasi terlebih dahulu. Jadi dihubungkan yang merah sama yang hitam. Terus kita lihat. Nah, di sini. Karena di sini ini yang edge-nya ya, dia bisa dari samping. Kita nolkan dulu. Nah, kalau sudah nol, berarti ini sudah bisa dipakai ngukur. Nah, sekarang kita buktikan. Yang hitam saya hubung ke hitam. Yang merah saya hubung juga dengan yang merah. Sekarang kita lihat. Ini jarumnya bergerak. Ya. Terus saya pindahin lagi ke sini. Ini masih bergerak. Ini artinya yang paling atas ini terhubung. Jadi dia terhubungnya ke samping. Nah, begitu cara tesnya. Terus yang di sini. Nah, yang titik di sini sudah tidak terhubung. Ini enggak setengahnya. Ini sudah tidak terhubung lagi. Terus kita cek lagi. Yang paling bawah ini. Nah, ini kita mengukurnya di paling bawah. Nah, kita lihat apakah dia terhubung atau tidak. Nah, di samping. Di samping, dia tidak ada pergerakan jarum. Nah, kalau dia turun ke bawah, dia jarumnya bergerak. Oke, terlihat jarumnya. Seperti ini. Ini ya. Nih. Jarumnya bergerak. Nah, kalau saya pakai yang bawahnya, yang bawahnya itu tidak terhubung lagi. Nah, jadi begitu cara pengetesan dari papan PCB putih ini. Selanjutnya kita akan buat rangkaian di sini. Jadi yang pertama-tama dari segitiga daya kita butuh apa tadi Hafsah? Kita butuh sumber tegangan. Iya, Pak. Tegangan. Nah, jadi yang pertama-tama untuk mengukur arus listrik, pertama kita butuh sumber tegangan. Burhan, ini baterai tegangannya tegangan apa? AC apa DC? Tegangan DC, Pak. Oke, jadi dia tegangan DC. Dia arus searah. Artinya arus searah, pada saat kalian mengukur, positif sama negatifnya itu tidak boleh terbalik. Beda dengan yang arus bolak-balik yang di rumah kalian, nah itu bisa tertukar. Jadi kalau misalnya kalian hari ini colokin TV-nya, posisi stekernya yang sebelah kanan gini kan, dia posisinya seperti ini bisa tertukar seperti ini. Itu TV kalian tetap menyala. Nah, beda dengan yang seperti tegangan DC ini, dia nggak boleh tertukar. Jadi pertama kita harus tahu dulu berapa tegangannya di baterai ini. Oke, tegangan baterainya adalah 1,2 volt, Pak. Jadi tegangannya 1,2 volt. Volt. Selanjutnya kita tentukan lagi arus
hambatan yang kita mau ukur. Nih, ada resistor. Warna apa ini, nah? Coba. Karena masih blur. Belum fokus dia. Ini warnanya, tunggu ya. Saya pakai Coklat, bukan? Enggak, bukan. Dia merah-merah orange. Udah. Oke, dia warnanya merah-merah orange. Oke, kita pahami? Iya, Pak. Nah, ini ya. Warnanya merah-merah orange. Oke, berapa besar hambatan merah-merah orange? Burhan? Berapa, Burhan? Merah-merah orange? Oke, Burhan, cek monitor. Hafsah, merah-merah orange berapa? 22.000, Pak. Oke, merah-merah orange 22.000. 22.000 ohm. Jadi kalau mau pakai alat ukur tak, artinya kita posisikannya di mana, Hafsah? Kira-kira. Iya, Pak. Kalau mau pakai alat ukur, kita posisikan di mana? Kalau 22.000. Dikali berapa? Dikali 1.000, Pak. 1K. Oke, bisa dikali 1K, bisa dikali 100. Karena kita lihat di 100. sini batasnya itu 2K. Jadi kalau 100 kali 2K itu jadi berapa? 200.000. Jadi masih sanggup lah ngukur yang 22.000. Sekarang kita coba kali 100 saja. Jadi ini sama punya 2 kabel. Makanya di sini komnya kom negatif. Terus yang di sini itu lambangnya P positif. Atau ini fasa, ini netral. Ya. Jadi sebelum mulai kita kalibrasi lagi. Nih. Oke, kalau dia sudah betul-betul 0 di sini, ini kita atur saja. Dia sudah 0, baru kita ukur. Jadi sekarang kita mau tes berapa sih hambatannya ini. Tadi 22.000 ya? Iya, Pak. 22.000. Nah, cara ngukurnya dia seperti ini saja. Disambung ke sini. Nah, gini aja cara ngukurnya. Rp22.000. Nah, jarumnya dia bergeraknya kecil sekali. Kenapa kecil sekali? Jadi masih sangat sulit membaca kalau di 200. Kita naikkan lagi ke 1K. 1K dikalibrasi lagi. Tapi alat ukur yang bagus biasanya tidak perlu kalibrasi berkali-kali. Jadi kalau sudah di selektornya misalnya kali 100 itu sudah presisi. Dan dikali 1K juga itu biasanya sudah presisi. Nah sekarang kita ukur lagi. Oke. Ini di sini. Ini di sini. Ya, sudah terlihat. Berapa? Berapa itu Hafsah?
Kabur, Pak. Berapa nah? Itu di antara 20 sama 30, Pak. Ya, di antara 20 sama 30. Terus stripnya itu ada 5 dan jarum ini berhenti di strip kedua dari 20. Ya, lihat lagi. Jadi berapa hambatannya? Burhan, berapa hambatannya ini? 22K. 22K. Oke, kemarin kan sudah saya berikan gambaran juga. Kembali kita refresh lagi ingatannya kita. Di pengukuran tegangan itu, di hambatan ya. Nah, kalau misalnya ada hambatan nih. Terus dia di sini. Tadi jaringan saya terputus. Oke, suara saya terdengar? Iya, Pak. Nah, tadi misalnya kita ulang lagi ya. Nah, di sini 30, di sini 20. Nah, ini kelihatan di alat ukur tak. Jadi sedikit gambaran bahwa untuk mengukur hambatan, kita lihat yang paling atas. Nah, yang paling atas nih. Iya, Pak. Yang paling atas di sini. Nah, ini untuk mengukur hambatan. Jadi ada simbolnya di sini ohm. Makanya kita lihatnya yang paling atas. Jadi nolnya di sebelah kanan dan yang paling besar itu sebelah kiri 2K kalau alat ukur ini. Terus di stripnya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5.